semuanya, Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Yasmin dengan NPM 204-2004, salah satu mahasiswi Universitas Internasional Batam dari program studi akuntansi. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat kisah hidup Sang Buddha Gautama kepada orang tua saya dan bagaimana tanggapan orang tua saya mengenai sosok Sang Buddha setelah mendengarkan penjelasan saya. Halo Mi, apa kabar? Halo, baik. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat hidup Sang Gautama. Sudah siap? Siap. Nama kecil beliau ialah Siddhartha Gautama. Siddhartha berarti yang akan tercapai cita-citanya. Nama orang tua dari Pangeran Siddhartha Gautama, ayahnya bernama Suddhodana, ibunya bernama Maya Dewi atau Mahamaya. Raja Suddhodana memerintah di kota Kapilavastu, ibu kota dari kerajaan Sakya di daerah India Utara, sekarang di daerah kerajaan Nepal. Pangeran Siddhartha dilahirkan di Taman Lumbini di bawah pohon sala pada waktu bulan purnama Siji Vesaka, kira-kira 623 sebelum Masehi. Pangeran Siddhartha Gautama diramalkan oleh petapa Asita dan Kondana bahwa ia kelak akan menjadi Buddha. Sedangkan para Brahmana istana meramalkan jika Pangeran Siddhartha menjadi raja, maka ia akan menjadi seorang raja dunia, Cakrawati. Jika Pangeran Siddhartha menjadi tuan pertapa, maka ia akan menjadi Buddha. Ratu Mahamaya meninggal dunia ketika Pangeran Siddhartha berusia 7 hari. Kemudian Pangeran Siddhartha Gautama dirawat oleh bibinya yang bernama Pajapati yang merupakan adik Ratu Mahamaya yang juga dinikahi oleh Raja Suddhodana. Dari pernikahan ini kemudian lahir seorang putra bernama Nanda dan seorang putri bernama Putra Nanda. Raja Suddhodana berusaha dengan keras agar Pangeran Siddhartha menjadi raja besar dengan mendirikan 3 buah istana yang mewah bagi tempat merawat Pangeran Siddhartha Gautama. Kemudian dalam usia masih sangat muda, 16 tahun, Pangeran Siddhartha dinikahkan dengan putri tercantik pada waktu itu bernama Yasodhara. Nama orang tua dari putri Yasodhara Buddha, ibunya bernama Panta. Perkawinan Pangeran Siddhartha Gautama dengan putri Yasodhara memperoleh seorang putra bernama Rahula yang artinya belenggu. Dalam perjalanan Pangeran Siddhartha Gautama ke kota untuk pertama kalinya, beliau melihat Cina, seorang tua renta, Biadhidata, seorang sakit parah, Kalakata, seorang mati jenazah, Pabajita, seorang pertapa atau rahib. 4 peristiwa ini dilihat oleh Pangeran Siddhartha dengan sebutan Dewa Duta. Setelah Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa, menyadari bahwa terlahir sebagai manusia mengalami anicca, yaitu tidak kekal, yang menimbulkan dukkha, yaitu derita. Beliau bertekad akan membebaskan manusia dari dukkha. Kemudian beliau meninggalkan kehidupan rumah tangga atau istana dan menjalani hidup sebagai pertapa. Dalam usia 29 tahun, beliau bertapa di hutan Uruwela, pernah berguru kepada Arala Kalama dan Udaka Brahmaputta. Tetapi dalam waktu singkat, ia pun menyamai kepandaian gurunya. Beliau menyadari apa yang dilakukannya bukan cara melenyapkan dukkha. Kemudian beliau melakukan caranya sendiri dengan cara menyiksa diri bersama kelima pertapa, yaitu Kondana, Mahanama, Asaji, Badia, dan Wafa. Tetapi usaha beliau tidak berhasil dan hampir saja mati. Setelah beliau ditolong oleh seorang gembala sapi dengan memberikan sedikit bubur, beliau insaf bahwa cara menyiksa diri ini tidak dapat menghilangkan dukkha. Bahkan beliau mengetahui kesucian pikiranlah yang melenyapkan dukkha. Akhirnya beliau makan 1 kali sehari sebelum pukul 12 tengah hari.
Beliau menempuh cara hidup yang disebut Majjhima Patipada, yang berarti menghindari dua ekstrem, cara menyiksa diri dan cara berfoya-foya. Setelah menempuh jalan tengah, kelima teman beliau meninggalkan beliau karena beliau bukan lagi bertapa. Akhirnya beliau mencapai kesucian tingkat Buddha di bawah pohon Bodhi di hutan Gaya pada saat bernama Siddhi Vesaka dalam usia 35 tahun. Sang Buddha pertama kali menyebarkan dhamanya di Tamarusa Isipatana kepada 5 orang pertapa yang dulunya bersama beliau. Setelah mendengarkan khotbah Sang Buddha, kelima orang tersebut mencapai tingkat kesucian dan menjadi pengikut Sang Buddha. Sang Buddha sendiri menunjukkan kemampuan seorang Buddha adalah sebelum memasuki kota Kapilawastu, ketika beliau akan menjumpai Raja Suddhodana yang memberikan makanan terakhir sebelum Sang Buddha Gautama wafat adalah seorang pandai besi bernama Juddha. Buddha Gautama mencapai parinibbana atau wafat di bawah pohon salakembar di Kusinara pada saat purnama Siddhi Vesaka, tepat pada usia 80 tahun. Sebenarnya riwayat Sang Buddha sangat panjang, tetapi saya menceritakan intinya saja. Semoga kalian dapat memetik makna dari riwayat singkat Sang Buddha Gautama. Nah, bagaimana tanggapan dari orang tua? Bagus sekali. Sekian dari video penjelasan saya mengenai kisah hidup Sang Buddha Gautama. Akhir kata saya tutup dengan Sotihotu Namo Buddhaya.